Kembali lagi di channel YouTube aku. Perkenalkan, namaku Miftahul Solehah dari Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, di sini aku mau share ke kalian materi kedua, yaitu faktor-faktor internal dan eksternal dalam proses pembelajaran. Mari kita simak. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar dan pembelajaran dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama, faktor internal, yang kedua, faktor eksternal. Kedua faktor ini sangat mempengaruhi dalam proses belajar dan pembelajaran seorang peserta didik, karena dapat menentukan kualitas hasil belajar seorang peserta didik. Yang pertama yang akan dibahas adalah faktor internal. Faktor internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Faktor internal di sini meliputi dua macam, yakni yang pertama faktor fisiologis dan yang kedua faktor psikologi. Nah, untuk faktor fisiologis sendiri yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan keadaan fisik seorang peserta didik. Faktor fisiologis ini sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, keadaan tonus jasmani. Keadaan tonus jasmani sangat berpengaruh dalam proses belajar dan pembelajaran peserta didik. Karena jika seorang peserta didik memiliki keadaan fisik yang sehat dan bugar, maka akan memberikan pengaruh positif dalam proses belajar dan pembelajaran, sehingga peserta didik tersebut dapat mencapai hasil belajar yang maksimal. Namun sebaliknya, jika seorang peserta didik memiliki kondisi fisik yang kurang sehat atau sakit, maka otomatis proses pembelajaran akan terhambat. Jika seorang peserta didik memiliki fungsi panca indera yang baik, maka akan mempermudah aktivitas belajar dan pembelajaran dengan baik pula. Oleh karena itu, baik guru maupun seorang peserta didik perlu menjaga panca inderanya dengan baik secara preventif maupun secara kuartif. Yang selanjutnya adalah faktor psikologis. Faktor psikologis adalah keadaan psikologis seorang peserta didik yang dapat mempengaruhi proses belajar dan pembelajaran. Beberapa faktor psikologis yang utama mempengaruhi proses belajar dan pembelajaran adalah yang pertama, kecerdasan seorang peserta didik. Kecerdasan seorang peserta didik menjadi kualitas penting dalam suatu proses belajar dan pembelajaran. Karena itu menentukan kualitas belajar dari peserta didik itu sendiri. Semakin tinggi tingkat intelijensi seorang peserta didik, maka akan besar pula peluang seorang peserta didik tersebut mencapai kesuksesan dalam suatu proses belajar dan pembelajaran. Namun sebaliknya, semakin rendah tingkat intelijensi seorang peserta didik, maka semakin sulit pula peserta didik tersebut mencapai kesuksesan dalam proses belajar dan pembelajaran. Kedua adalah motivasi, yakni adanya dorongan pada diri peserta didik itu sendiri untuk melakukan proses belajar dan pembelajaran. Yang ketiga adalah minat, kecenderungan atau keinginan yang besar seorang peserta didik tersebut untuk melakukan kegiatan proses belajar dan pembelajaran. Nah, yang selanjutnya adalah faktor eksternal. Ya, pengertian dari faktor eksternal itu sendiri adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri seorang peserta didik itu sendiri. Nah, di faktor eksternal ini ada faktor dari lingkungan keluarga. Di lingkungan ini sangatlah berpengaruh dalam proses kegiatan belajar dan pembelajaran seorang peserta didik. Ketegangan keluarga, sifat-sifat dari orang tua, dan lain sebagainya dapat memberikan dampak bagi seorang peserta didik dalam proses belajar dan pembelajaran. Hubungan yang harmonis antara keluarga akan memberikan dampak yang baik kepada seorang peserta didik dalam proses belajar dan pembelajaran. Yang kedua, lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, hubungan harmonis antara guru dengan peserta didik atau peserta didik dengan teman sebayanya sangat memberikan dampak yang baik kepada seorang peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar dan pembelajaran.
Di sini seorang guru diharapkan bisa mendukung, mengawasi, dan mengembangkan peserta didiknya, tidak memaksakan kehendaknya kepada peserta didiknya, serta tidak memaksakan peserta didiknya untuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan bakat atau minatnya. Terakhir adalah lingkungan masyarakat. Kondisi lingkungan masyarakat, tempat tinggal juga sangat mempengaruhi dalam proses belajar dan pembelajaran, seperti lingkungan yang kumuh, banyaknya pengangguran, banyaknya anak yang putus sekolah. Hal tersebut juga dapat mempengaruhi proses belajar dan pembelajaran peserta didik, karena di dalam lingkungan tersebut tidak ada yang bisa diajak untuk berdiskusi ataupun belajar, karena keterbelakangan pendidikan yang dimiliki. Nah, itu dia pembahasanku tentang faktor-faktor internal dan eksternal dari belajar dan pembelajaran. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Bye-bye.